Bayangkan sebuah situasi di mana eh, perang modern itu nggak lagi cuma dimainkan pakai rudal presisi atau pergerakan kapal induk raksasa. Betul, perangnya udah geser. Iya, tapi juga pakai ejekan pedas di media sosial dan kebohongan publik soal negosiasi tingkat tinggi. Nah, halo, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, bersiaplah karena hari ini kita akan membedah sebuah materi yang mungkin bakal mengubah total cara Anda memandang konflik geopolitik. Ya, sangat membuka mata. Maksud saya, sumber kita hari ini adalah transkrip video dari Medastax. Fokusnya itu membedah narasi seputar konflik Amerika Serikat dan Iran, terus membandingkan retorika politik pemerintahnya Trump dengan realitas kesiapan militer AS di lapangan. Nah, sebelum kita mulai membedah klaim-klaim ini, ada satu hal penting yang harus kita sepakati dulu. Materi yang jadi dasar diskusi kita hari ini itu kan sangat syarat muatan politik ya. Benar banget. Jadi posisi kita di sini, dan untuk Anda juga, kita ini murni sebagai pengamat objektif. Kita sama sekali nggak di sini untuk memihak, mendukung, atau membenarkan pandangan politik dari pihak manapun di sumber tersebut. Iya, kita cuma baca datanya aja. Tepat sekali. Tugas kita murni pakai pisau bedah analitis untuk memeriksa fakta, angka, dan klaimnya. Kita cuma mau memisahkan apa yang diteriakkan di podium kampanye dari apa yang sebenarnya terjadi di atas kertas dan di lapangan. Oke, mari kita langsung lompat ke front pertama nih, perang narasi. Ada kontras yang kayak bumi dan langit antara apa yang diceritakan ke publik Amerika sama apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh fakta dari sumber ini. Sangat jomplang ya. Benar, di transkrip itu ditekankan banget soal klaim dari Donald Trump yang bilang kalau lagi ada kudeta besar-besaran di Iran. Oh, yang soal penculikan itu kan? Nah iya, narasinya begini, Garda Revolusi Iran katanya udah menculik pemimpin spiritual tertinggi, si Ayatollah, beserta seluruh pimpinan sipilnya. Dan klaim ini yang terus dipakai jadi alasan kenapa tenggat waktu gencatan senjata selalu diundur. Iya, kayak diulur-ulur terus. Betul. Logika publik yang coba dibangun itu, kita nggak bisa negosiasi dong. Orang Irannya aja udah hancur lebur dari dalam dan nggak ada pemimpinnya. Padahal klaim itu langsung nabrak tembok kalau kita lihat data dan respon resmi dari Teheran. Gimana tuh tempatnya? Berdasarkan laporan di sumber kita, realitas di pihak Iran justru nunjukin konsolidasi kekuasaan yang luar biasa solid. Seluruh pilar utama negaranya, dari yudikatif, pemimpin spiritual, pimpinan sipil, sampai garda revolusi, semuanya serempak ngerilis pesan persatuan. Wow, jadi kebalikannya dong. Bener, mereka nggak cuma membantah narasi kudeta itu, tapi secara proaktif nyebut kalau itu tuh rentetan kebohongan yang emang sengaja dibuat AS untuk menutupi kebuntuan diplomatik mereka. Ini ngingetin saya sama analogi permainan poker yang resikonya tinggi banget. Oke, gimana tuh? Bayangin Anda lagi lihat satu pemain yang terus-terusan teriak di ruangan kalau dia pegang kartu paling kuat dan lawannya udah bangkrut sambil nangis. Tapi pemain lawannya malah santai aja, balik kartunya biar semua orang bisa lihat sambil ketawa ngakak. Iya, persis kayak gitu. Soalnya bagian paling menarik dari sumber kita ini adalah gimana pejabat dan media Iran ngerespons retorika AS. Mereka nggak panik sama sekali, malah pakai ejekan terbuka. Ada laporan kalau media Iran tuh sampai jadiin foto Trump yang lagi ketiduran di ruang oval sebagai berita utama kilat mereka. Dan taktik mereka di media sosial juga sangat terkoordinasi. Tujuannya buat ngeruntuhin wibawa ancaman AS itu. Contohnya kayak gimana? Jadi waktu Trump unggah pernyataan panjang banget di Truth Social yang isinya klaim kalau kekuatan Iran udah musnah, akun resmi yang berafiliasi sama negara Iran ngasih balasan yang super meremehkan. Mereka balas apa? Esensi balasannya tuh, tulisan ini kepanjangan, kita bahkan nggak repot-repot bacanya. Kalau ada poin penting, tolong diringkas aja. Ya ampun, itu pedes banget. Kan. Dan ini bukan cuma lelucon internet anak muda, ini beneran postur diplomatik. Menteri Luar Negeri Iran, si Araki, bahkan bilang eksplisit kalau institusi negara mereka beroperasi dengan disiplin penuh. Jadi buat mereka, media sosial dan militer itu satu kesatuan. Betul. Medan perang dan diplomasi publik itu dikendalikan oleh satu komando yang sama. Nah, tunggu sebentar. Kita berhenti di sini dulu karena ini memunculkan paradoks yang lumayan besar buat saya. Dan mungkin buat Anda juga yang lagi dengerin.
Paradoks gimana? Gimana mungkin sebuah negara yang katanya lagi diambang kehancuran, nggak punya pemimpin, justru punya kapasitas psikologis buat pakai sarkasme di media sosial sebagai alat diplomasi resmi? Maksudnya, ejekan kayak gitu butuh rasa percaya diri yang tinggi banget kan? Apa yang sebenarnya mereka tahu yang publik nggak tahu? Mereka tahu buku besar logistik militernya, itu jawabannya. Oh, maksudnya hitung-hitungan amunisi. Betul, kepercayaan iri Iran itu nggak muncul dari keberanian buta. Tapi dari matematika dingin. Menurut sumber kita, pihak Iran tahu persis seberapa kritis cadangan amunisi Amerika Serikat saat ini. Sekritis apa emangnya? Berdasarkan analisis CNN dan Wall Street Journal di materi itu, dalam waktu kurang dari 60 hari konflik, AS udah ngebakar persediaan senjatanya pada tingkat yang nggak masuk akal. Nggak bisa dipertahankan. Sebentar. Kalau ngomongin Amerika, asumsi di kepala kita tuh mereka punya gudang senjata tanpa dasar kan? Emang angkanya seburuk apa? Angkanya beneran ngehancurin asumsi dasar itu. Laporannya nunjukin AS udah ngehabisin 50% dari total persediaan pencegah rudal Thaad dan Patriot mereka. Wow, setengahnya. Oh, maksudnya hitung-hitungan amunisi. Betul, kepercayaan diri Iran itu nggak muncul dari keberanian buta. Tapi dari matematika dingin. Menurut sumber kita, pihak Iran tahu persis seberapa kritis cadangan amunisi Amerika Serikat saat ini. Sekritis apa emangnya? Berdasarkan analisis CNN dan Wall Street Journal di materi itu, dalam waktu kurang dari 60 hari konflik, AS udah ngebakar persediaan senjatanya pada tingkat yang nggak masuk akal. Nggak bisa dipertahankan. Sebentar. Kalau ngomongin Amerika, asumsi di kepala kita tuh mereka punya gudang senjata tanpa dasar kan? Emang angkanya seburuk apa? Angkanya beneran ngehancurin asumsi dasar itu. Laporannya nunjukin AS udah ngehabisin 50% dari total persediaan pencegah rudal Thaad dan Patriot mereka. Wow, setengahnya. Iya, setengahnya. Terus 45% dari rudal presisi tinggi juga udah habis. Sekitar 1.000 unit rudal Tomahawk ditembakkan, yang mana itu memakan 30% total stok global mereka. Gila. 30% stok global. Belum selesai. Ada lagi 1.500 sampai 2.000 unit rudal standar dan JASM yang dipakai itu makan 20% dari persediaan. Dan untuk Anda yang mendengarkan, senjata-senjata ini bukan peluru tembaga biasa yang bisa dicetak gampang di pabrik. Nah, bisa dijelasin sedikit soal ini. Soalnya orang awam mungkin dengar kata THAAD atau JSM, mikirnya cuma, oh itu misil biasa yang ukurannya agak gede. Kenapa kehilangan puluhan persen dalam 2 bulan itu bencana? Oke, ambil contoh THAAD ya. Terminal High Altitude Area Defense. Ini bukan rudal biasa. Ini sistem pencegah eksosferik yang nabrak rudal balistik musuh jauh di luar atmosfer bumi. Kayak nembak peluru pakai peluru gitu ya? Tepat, dan dua-duanya meluncur ribuan mil per jam. Terus JASM itu rudal jelajah siluman yang punya pelacakan inframerah buat ngehindarin radar. Intinya, senjata ini tuh sebenarnya komputer terbang yang dipasangin roket. Harganya pasti mahal banget. Sangat. Tapi masalah utamanya bukan cuma harga, tapi waktu gantiinnya. Sumber kita nyorotin kalau untuk mulihin stok yang habis dalam 60 hari ini, industri pertahanan AS butuh waktu sampai 6 tahun. 6 tahun? Tunggu,
Mari kita main jadi devil's advocate bentar di sini. Ini kan Amerika Serikat. Anggaran pertahanan mereka hampir 1 triliun dolar. Kenapa pemerintah nggak tinggal cetak uang, kasih kontrak darurat ke Lockheed Martin atau Raytheon, terus paksa pabriknya jalan 24 jam? 6 tahun tuh kayak pesimis banget. Karena pemikiran kalau AS bisa langsung nyalain pabrik itu logika era Perang Dunia Kedua, di mana pabrik mobil bisa diubah jadi pabrik tank dalam sebulan. Sekarang nggak gitu. Sama sekali nggak. Bikin THAAD atau JASM butuh rantai pasokan global yang super rapuh. Anda butuh rare earth metals atau logam tanah jarang yang ironisnya dikuasai Tiongkok. Bahan bakunya dari musuh juga. Betul, terus butuh ribuan microchip khusus yang nggak bisa dibikin di sembarang tempat, sensor optik militer, dan insinyur dengan izin keamanan khusus. Anda nggak bisa sekedar lempar uang untuk mempercepat uji coba perangkat lunak roket. Leher botolnya itu ada di fisika dan rantai pasokan, bukan di anggaran. Jadi ini ibaratnya Anda narik separuh dari semua tabungan pensiun seumur hidup Anda cuma di 2 bulan pertama masa pensiun. Analogi yang pas. Awalnya mungkin Anda kelihatan kaya raya pas ngehamburin uang itu. Tapi pas bank bilang butuh 6 tahun buat ngisi saldonya lagi, Anda baru sadar masa depan Anda udah hancur. Betul, nutup satu lubang dengan gali lubang lain yang lebih besar. Ini ingetin saya sama detail krusial lain di sumber kita. Kalau perisainya ditarik dari Pasifik, terus gudang senjata presisi nyaris kosong, ini ngevalidasi laporan Wall Street Journal kan? Yang mana tuh? Yang nyebut terang-terangan kalau AS saat ini nggak bakal punya kapasitas amunisi buat sepenuhnya ngebela Taiwan kalau misal Tiongkok nyerang. Iya, itu sangat tervalidasi. Tapi pertanyaannya, kalau kelemahan strategis ini nyata dan ada datanya, kenapa narasi kita kuat, kita kendalikan segalanya masih terus diteriakan Trump di podium? Karena pas otot militer Anda menyusut, ilusi itu jadi satu-satunya senjata yang tersisa di meja. Anda harus memproyeksikan kendali mutlak, justru pas Anda nggak punya kendali itu. Dan ini kelihatan banget di titik kritis ekonomi global kita. Selat Hormuz. Tepat, Selat Hormuz. Di transkrip itu ditekankan Trump berulang kali klaim kalau blokade AS di sekitar Selat Hormuz itu super rapat nggak bisa ditembus sama sekali. Dia bahkan bilang ranjau di perairan itu justru lebih ngerugiin Iran daripada Amerika. Tapi laporannya bilang sebaliknya kan? Sangat bertolak belakang. Logika militernya kan gini, kalau negara adidaya beneran menguasai sebuah perairan, armada mereka bakal patroli santai di situ buat unjuk kekuatan. Pamer otot lah ya. Iya, tapi realitasnya kapal induk miliaran dolar kayak USS Tripoli, terus Gerald Ford dan George H.W. Bush malah kabur dari Laut Merah. Mereka ngambil rute memutar yang jauh banget ngelilingin Afrika. Tunggu. Ngelilingin Afrika? Kenapa? Karena takut sama ancaman Houthi. Ini agak susah diterima akal sehat ya. Gimana bisa armada kapal induk paling canggih di dunia yang dirancang buat perang global malah kabur dari kelompok militan regional kayak Houthi? Asimetrinya gila banget. Tapi asimetri itulah definisi perang modern sekarang. Ini bukan kapal raksasa ngelawan kapal raksasa. Houthi pakai armada drone murah harga ribuan dolar dan rudal balistik sederhana. Emang drone murah bisa nenggelamin kapal induk? Gak bakal nenggelamin. Tapi kalau drone murah itu berhasil nabrak dan ngerusak radar phase to array yang rumit atau ngerusak dek landasannya, kapal induk harga 13 miliar dolar itu langsung lumpuh. Oh, dan harus ditarik buat diperbaiki. Betul. Dan AS ngitung resiko naruh aset miliaran dolar buat dikerumunin drone murah di selat yang sempit itu nggak sepadan. Jadi mereka milih mundur. Dan lucunya, pas kapal AS mundur, blokade yang katanya sangat rapat itu langsung bolong. Sumber kita nyatet ada sekitar 34-40 kapal tanker Iran yang nembus blokade itu dengan santai. Tanpa perlawanan berarti. Iya, mereka cuma manuver lewat perairan teritorial Pakistan dan India. Tapi, mari kita lihat ini dari sudut pandang psikologis deh. Bukankah klaim kontrol absolut di Selat Hormuz ini, biarpun palsu, sebenarnya cuma manuver buat nenangin pasar minyak domestik? Biar bursa saham nggak panik. Logikanya emang gitu, pakai retorika sebagai peredam kejut ekonomi. Tapi sayangnya pasar komoditas energi itu nggak peduli sama pidato politik. Mereka cuma peduli sama pengiriman fisik di pelabuhan. Nggak bisa dibohongin pakai omongan ya. Sama sekali. Dan studi ekonomi di materi kita nunjukin realitas brutal.
Oil shock atau kejutan harga minyak udah terjadi. Bahkan kalau besok perang berhenti dan Selat Hormuz dibuka penuh, dampaknya nggak bisa sembuh dalam semalam. Karena ini bukan sekedar buka tutup gerbang jalan tol kan? Jelas bukan. Coba kita lihat fasilitas LNG, gas alam cair. Gas itu nggak bisa langsung dipompa ke kapal. Harus dialirkan lewat pipa, didinginkan sampai minus 162 derajat Celcius biar jadi cairan, baru dipompa ke tanker khusus. Prosesnya panjang banget. Dan di tempat tujuan harus dipanasin lagi jadi gas. Infrastruktur masif ini, ditambah fasilitas minyak mentah, udah kena gangguan parah. Laporannya memperkirakan butuh waktu berbulan-bulan sampai 1 tahun penuh cuma buat balikin operasionalnya ke tingkat normal. Ya, Anda jelas nggak bisa nambal pipa minyak bocor pakai pidato kemenangan di TV ya. Dan klaim dominasi ekonomi yang dibantah sama kapal tanker yang santai lewat. Semuanya tuh kerasa kayak satu siklus buat beli waktu aja. Memang. Dan di sumber kita, ada istilah khususnya buat pola ini. Apa tuh? Mereka nyebutnya siklus kematian 2 mingguan atau 2-week death cycle loops. Mekanismenya ketebak banget. Ada janji besar diumumin. Terus pas gagal kejadian di lapangan, mereka nggak batalin, tapi sekedar mundurin tenggat waktunya 2 minggu lagi dengan alasan baru. Biar publiknya rasa, dikit lagi selesai nih. Tepat, untuk nyembunyiin fakta kalau prosesnya sebenarnya lagi jalan mundur. Dan mesin ilusi ini terus menelurkan apa yang disebut kesepakatan palsu. Di transkrip ini daftarnya banyak banget. Contohnya soal gencatan senjata Israel sama Lebanon. Oh, yang itu. Kedengarannya luar biasa kan? Iya, kedengarannya hebat sampai kita baca lebih dalam dan sadar kalau kesepakatan itu total mengabaikan Hizbullah sebagai faksi dominan di sana. Malah, Presiden Lebanon terang-terangan nolak berada di ruangan yang sama-sama Netanyahu. Belum lagi klaim gencatan senjata Gaza yang fiktif. Dan jangan lupa, pengumuman kesepakatan dagang 21 triliun dolar yang, nggak ada jejak dokumennya sama sekali. Bener-bener kayak halusinasi ya. Bahkan halusinasi ini masuk TV nasional loh. Di sumber kita ada kejadian spesifik soal Fox News, si Caroline Leavitt. Dia nyaring narasi kalau Trump pribadi nekan pemimpin Iran dan berhasil membebasin 8 wanita muda dari hukuman mati. Dan respons Iran? Responsnya bukan darah, tapi ngakak. Mereka ngejek klaim itu di sosmed dan bilang itu murni cerita fiksi tanpa bukti speser pun. Nggak ada buktinya sama sekali. Iya, dan ini ngingetin saya sama klaim yang disebut terjadi Jumat lalu di transkrip. Ada klaim kalau ekskavator militer Amerika bakal dikasih masuk ke Iran buat nambang uranium bareng. Iya, dan Iran katanya setuju nyetop pendanaan proksi mereka. Benar, dan AS dapat kendali penuh Selat Hormuz. Itu diumumin minggu lalu. Nah, minggu ini, cerita itu menguap gitu aja, diganti krisis baru. Udah luta sama janji kemarin. Ini tuh persis buat Anda yang dengerin, bayangin Anda nyewa kontraktor rumah abal-abal. Dia lihat atap Anda bocor karena badai, terus dia nepuk pundak Anda bilang, tenang, 2 minggu lagi atap ini kelar secara ajaib. Tiap minggu dia ngomong gitu terus, padahal air hujan udah bikin ruang tamu Anda banjir bandang. Analogi yang sangat menyakitkan. Nah pertanyaannya, pas semua teater ilusi ini dimainkan, siapa sih yang rumahnya beneran kebanjiran? Siapa korban aslinya? Korban aslinya ya publik domestik Amerika Serikat itu sendiri. Kontrasnya tuh bikin miris. Pas para politisi di atas lagi halusinasi soal kesepakatan triliunan dolar, rakyat Amerika di bawah lagi dihajar kebangkrutan setiap hari. Hidup dari gaji ke gaji? Itu pun kalau gajinya cukup buat nutupin inflasi kan? Ada detail di transkrip soal jaring pengaman terakhir yang mulai dijebol warga ya? Betul, laporannya nyorotin gimana warga AS sekarang terpaksa nyairin 401k mereka lebih awal. Buat yang belum tahu, 401k itu dana pensiun di AS kan? Iya, dan sistemnya dikunci ketat. Kalau Anda nyairin sebelum waktunya, Anda bakal kena denda penalti gede banget dan pajak berlapis. Fakta bahwa orang-orang rela nanggung kerugian separah itu cuma buat beli sembako, itu nunjukin tingkat keputusasaan yang ekstrim banget. Merinding sih dengernya. Selain itu, tingkat gagal bayar kartu kredit pecah rekor sejarah. Terus tunggakan pinjaman mahasiswa juga udah di luar kendali. Uang pajak disedot masuk ke mesin logistik perang, tapi warganya dibiarin mati pelan-pelan dalam resesi yang ironisnya nggak pernah diakui secara resmi. Wah, ini dalam banget. Oke, mari kita tarik mundur sebentar dan merangkum benang merah dari diskusi kita hari ini. Jadi kesimpulan besarnya,
ada jurang raksasa antara gaya politik agresif di dalam negeri sama realitas lapangan internasional. Pas politisi sibuk ngeyakinin warganya kalau AS ngendaliin segalanya, musuh kayak Iran itu mereka nggak dengerin konferensi pers. Mereka sibuk ngitung rudal. Tepat, mereka mitu sisa rudal di gudang, mereka ngelihat armada kapal induk yang kabur dari Laut Merah, dan mereka mantau keruntuhan ekonomi warga Amerika. Mereka tahu persis mana ancaman nyata dan mana retorika yang cuma gertak sambal karena kehabisan amunisi. Dan realitas yang ngebentang dari gudang logistik militer sampai ke meja makan warga ini, ninggalin satu pertanyaan pamungkas yang pengen saya titipin buat Anda yang sedang mendengarkan. Apa itu? Kalau bentuk diplomasi dan peperangan di era modern ini ternyata lebih banyak ditentuin oleh ilusi kemenangan di sosmed, kebohongan publik, dan pabrik yang kehabisan peluru, dibanding kemenangan militer yang beneran, apakah kita secara resmi udah masuk ke era baru? Pertanyaan yang sangat valid. Era di mana kebenaran objektif itu udah nggak dibutuhin lagi buat ngeklaim kemenangan. Dan kalau politik luar negeri modern ini cuma sekedar permainan ilusi, siapa yang sebenarnya nanggung harga paling mahal pas tirai ilusi itu akhirnya jatuh? Pastinya bukan mereka yang berdiri di podium. Betul. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah meluangkan waktu duduk bersama kami hari ini menyelami perairan geopolitik dan logistik militer yang sangat-sangat kompleks ini. Teruslah bertanya, tetap kritis, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.